Tingkat kepercayaan masyarakat sangat rendah. Hal ini dikarenakan sering terjadi penipuan melalui situs atau iklan jejaring sosial. Namun, tingkat kepercayaan pada situs perusahaan besar yang memiliki kredibilitas yang baik cukup tinggi karena mereka percaya jika mereka memesan barang pada situs tersebut, barang akan dikirim walaupun agak sedikit terlambat. Langkah pertama, set strategi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyusun strategi dan berpegang pada suatu prinsip, yaitu bagaimana memudahkan konsumen melakukan bisnis dengan perusahaan. Langkah yang kedua yaitu fokus on the end consumer. Pada tahapan ini, penting bagi perusahaan untuk mengkaji dan mendefinisikan siapa sebenarnya konsumen langsung atau end customer dari produk atau jasa yang ditawarkan. Langkah yang ketiga yaitu recycling customer focus business process. Proses perencanaan ulang adalah untuk memulainya dari aktivitas terluar, yaitu menghubungkan perusahaan dengan konsumen, dengan selalu beranggapan bahwa konsumen adalah raja. Langkah yang keempat yaitu we are company for profit. Setelah proses bisnis selesai dirancang ulang untuk menyesuaikan dengan karakteristik berinteraksi di dunia maya, langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan infrastruktur perusahaan untuk memungkinkan terjadinya mekanisme bisnis yang diinginkan. Langkah yang kelima adalah foster customer loyalty. Langkah terakhir yang dilakukan adalah berusaha membuat konsumen loyal terhadap perusahaan e-commerce yang ada. Hanya karena dengan loyalitas mereka sajalah maka profitabilitas usaha dapat tercapai. Yang pertama, bisnis to bisnis. Bisnis to bisnis merupakan model perusahaan yang menjual barang atau jasa pada perusahaan-perusahaan lain. Model bisnis to bisnis ini menawarkan penjualan atau pembelian dalam bentuk maya, tetapi oleh satu perusahaan pada perusahaan lain saja. Model bisnis to bisnis ini tidak terbuka untuk banyak perusahaan agar dapat diikuti. Yang kedua, bisnis to consumer. Bisnis to consumer merupakan model perusahaan yang menjual barang atau jasa pada pasar atau publik. Contoh dari bisnis to consumer yaitu www.amazon.com, di mana pada perusahaan ini menjual buku yang mempunyai koleksi tidak kurang dari 4,5 juta judul buku. Yang ketiga, consumer to consumer. Consumer to consumer merupakan model perorangan yang menjual barang atau jasa kepada perorangan saja. Contoh dari consumer to consumer yaitu www.ebay.com, di mana merupakan suatu perusahaan yang menyelenggarakan lelang melalui internet. Melalui perusahaan ini, perorangan dapat menjual atau membeli dari perorangan melalui internet. Dan yang keempat, consumer to business. Consumer to business merupakan model perorangan yang menjual barang atau jasa kepada perusahaan-perusahaan lain. Contoh dari consumer to business yaitu www.prisiline.com, di mana dalam model ini konsumen menawarkan harga tertentu, di mana dia menginginkan membeli barang dan jasa termasuk tiket pesawat terbang dan hotel. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang apa yang pelanggan cari dan membuat mereka terlibat dengan bisnis. Yang kedua, meningkatkan basis pelanggan dengan menciptakan kehadiran online. Yang ketiga, visibilitas, membiarkan pelanggan tahu tentang apa yang bisnis lakukan. Yang keempat, konten. Media sosial memungkinkan Anda mengiklankan tawaran spesial kepada pelanggan dan meningkatkan jangkauan promosi khusus. Yang kelima, target. Anda memasang iklan di sosial media Anda dan Anda dapat memilih kriteria yang spesifik. Kesalahan yang pertama yaitu Field of Dreams. Sindrom yang dimaksud dengan sindrom Field of Dreams adalah keyakinan para pendiri dan pengelola situs bahwa jika sebuah model bisnis e-commerce tertentu diperkenalkan, maka pelanggan akan datang dengan sendirinya karena daya tarik produk atau servis yang ada. Kesalahan yang kedua yaitu inadequate arsitektur. Tidak jarang suatu bisnis model e-commerce yang berpeluang besar untuk sukses harus kandas karena tidak adanya fasilitas atau spesifikasi arsitektur teknologi informasi yang memadai. Kesalahan yang ketiga yaitu putting lipstick on a bulldog.
Seringkali perusahaan mengalokasikan sebagian besar sumber dayanya untuk membangun sistem front office atau SPO karena berhubungan langsung dengan pelanggan, agar perusahaan bagus dan menarik di mata konsumen. Karena terlalu memfokuskan diri kepada SPO, terkadang perusahaan lupa untuk membangun sistem administratifnya atau sistem back office atau SBO. Kesalahan yang keempat yaitu Islam of Webification. Konsep pengembangan situs yang berbasis objek, selain memudahkan perancang dan pengembang sistem aplikasi untuk menambah dan mengurangi modul, menimbulkan pula permasalahan tersendiri di kemudian hari. Kebanyakan perancang situs biasanya lebih memilih pendekatan tumbal sulam dibandingkan dengan melakukan perencanaan yang matang mengenai konsep situs untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Kesalahan yang kelima yaitu mitu. Strategis ikut-ikutan untuk terjun ke e-commerce tanpa mengetahui dasar-dasar pemikiran dan filosofi yang melatar belakanginya, atau membanjirnya perusahaan-perusahaan lokal untuk membuat situs portal tanpa mengetahui seluk-beluk atau aspek bisnis yang ditawarkan. Kesalahan yang keenam yaitu on-time effort mentality, yaitu kepuasan yang timbul setelah situsnya berhasil diluncurkan ke internet atau launching. Mereka cenderung menganggap remeh atau enteng proses setelah itu, karena bagi mereka tidak lebih dari urusan operasional atau administratif biasa. Kesalahan yang ketujuh yaitu thinking too smart. Berpikir sederhana dan terlalu sempit akan mempermudah perusahaan lain untuk memenangkan persaingan.